Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG CHCHT. Yang terhormat Ustadzah Kustiana Arisanti STHI MPDI dan Ustadzah Umi Lailia Maufiroh MPDI selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji serta kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung perjalanan pendidikan saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Fika Hoirina, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dengan nomor pokok mahasiswa 221201017258 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pendidikan Karakter Remaja Perspektif Buya Hamka, Nilai-nilai Toleransi dalam Pendidikan Islam. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu dosen pembimbing dan penguji yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan dan memberikan arahan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Perkenankan saya menyampaikan sistematika presentasi yang akan saya paparkan dalam sidang ini. Dalam video ini, presentasi ini akan mencakup 6 bagian pokok. Pertama, latar belakang, kondisi krisis toleransi dan degradasi karakter generasi muda Indonesia. Yang kedua, ada rumusan masalah dan tujuannya. Pertanyaan penelitian dan capaian yang diharapkan. Yang ketiga, ada kajian teori yang berisi pendidikan karakter remaja, toleransi Islam dan pendidikan agama Islam. Selanjutnya ada kerangka konseptual yang berisi model integrasi pemikiran Buya Hamka dalam PAI. Selanjutnya ada metode penelitian yaitu library research dengan pendekatan filosofis pedagogis. Setelah itu ada orisinalitas penelitian, posisi penelitian versi kajian-kajian terdahulu. Baik, Penelitian ini berangkat dari keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi intoleransi yang kian mengkhawatirkan di kalangan generasi muda Indonesia. Beberapa fakta empiris yang menjadi pemicu lahirnya penelitian ini. Yang pertama, ada peristiwa tragedi yang menimpa Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa sosiologi Universitas Udayana pada Oktober 2025. Mahasiswa berusia 22 tahun ini ditemukan meninggal dunia diduga akibat perundungan verbal berkelanjutan melalui media digital. Yang lebih memprihatinkan lagi, kematian beliau justru dijadikan bahan candaan di media sosial oleh sebagian rekan mahasiswanya. Peristiwa ini adalah cermin yang nyata dari krisis empati yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi kita. Peristiwa kedua pada Mei 2025, seorang siswa sekolah dasar berusia 8 tahun di Indragiri Hulu, Riau meninggal dunia akibat perundungan dan kekerasan fisik yang diduga bermotif perbedaan agama. Ini membuktikan bahwasanya intoleransi telah merambah ke usia yang sangat dini. Peristiwa ketiga ada pada Juni 2025, kegiatan retret pelajar Kristen di Cidahu, Jawa Barat dibubarkan secara paksa oleh sekelompok yang disertai dengan perusakan fasilitas. Nah, fakta-fakta ini diperkuat oleh data survei Setara Institut tahun 2023 yang menunjukkan bahwasanya 24,2% siswa SMA di 5 kota besar Indonesia memiliki sikap intoleran pasif. 5%-nya menunjukkan intoleransi aktif, naik dari 22,4% pada tahun 2016. 0,6% terindikasi terpapar paham ekstremisme berbasis kekerasan. Nah, data-data dan peristiwa ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang serius antara tujuan ideal pendidikan agama Islam yang semestinya membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia dan toleran dengan realitas sosial yang kita hadapi. Inilah yang mendorong saya untuk melakukan penelitian secara mendalam. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, penelitian ini dirumuskan dalam 2 pertanyaan pokok.
Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep nilai-nilai toleransi dalam pemikiran Buya Hamka sebagaimana tercermin dalam karya-karyanya yang relevan dengan pendidikan agama Islam. Rumusan masalah kedua, bagaimana relevansi pemikiran Buya Hamka tentang nilai-nilai toleransi dalam pendidikan agama Islam sebagai upaya merespon krisis intoleransi di kalangan remaja. Nah, sejalan dengan kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam konsep-konsep nilai-nilai toleransi dalam pemikiran Buya Hamka berdasarkan karya-karyanya yang relevan dengan PAI. Tujuan yang kedua, menganalisis relevansi pemikiran Buya Hamka tersebut bagi pendidikan agama Islam dalam merespon krisis intoleransi di kalangan remaja. Manfaat penelitian ini secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan PAI dan memberikan kontribusi pada studi tokoh Islam Nusantara. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan Islam, guru PAI, orang tua Muslim, pengambil kebijakan pendidikan dan masyarakat luas dalam membangun budaya intoleransi. Kini saya akan memaparkan kajian teori yang menjadi landasan penelitian ini. Penting kiranya saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara tiga konsep yang sering digunakan secara bergantian, yaitu tentang moral, karakter, dan akhlak. Nah, pertama ada moral. Moral di sini adalah bersumber dari norma sosial budaya dan kesepakatan masyarakat. Sifatnya relatif dan dapat berubah sesuai konteks zaman. Orientasinya adalah horizontal, yakni keharmonisan hubungan antara sesama manusia. Yang kedua ada karakter. Karakter merupakan integrasi berbagai nilai dari berbagai sumber. Sifatnya relatif, lebih stabil dan mencerminkan kepribadian seseorang secara holistik, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak dalam perspektif Islam memiliki kedudukan yang paling tinggi. Akhlak bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah, bersifat absolut, universal dan abadi. Orientasinya adalah vertikal horizontal, yakni mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sekaligus hubungan dengan sesama manusia. Tujuan akhirnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dunia dan akhirat. Thomas Lickona merumuskan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus mencakup tiga dimensi. Knowing the good, mengetahui kebaikan secara kognitif. Loving the good, mencintai kebaikan secara emosional. Doing the good, mengamalkan kebaikan dalam tindakan nyata. Dalam konteks Islam, ketiga dimensi ini berkorelasi kuat dengan konsep ilmu, iman, dan amal, sebuah integrasi yang menjadi esensi dari pendidikan Islam yang otentik. Kajian teori berikutnya adalah tentang nilai-nilai toleransi dalam Islam. Secara bahasa, toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh yang berasal dari akar kata samaha yang berarti lapang dada, murah hati, dan tidak mempersulit. Toleransi dalam Islam mencakup tiga dimensi utama. Yang pertama, tasamuh diniyah, yaitu toleransi beragama berkaitan dengan penghargaan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan orang lain. Landasan utamanya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Implementasinya mencakup tidak memaksakan seseorang memeluk agama tertentu, menghormati tempat ibadah agama lain, dan menjamin kebebasan beribadah. Kedua, ada tasamuh ijtimaiyah, toleransi sosial, berkaitan dengan penghargaan terhadap perbedaan dalam interaksi sosial sehari-hari. Landasan utamanya adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang prinsip ta'aruf, saling mengenal. Implementasinya mencakup anti diskriminasi, kerjasama lintas kelompok, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia secara universal. Yang ketiga ada tasamuh takifiyah, toleransi kultural yang berkaitan dengan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan tradisi. Landasan fikihnya adalah kaidah al-adalah muhakkamah. Implementasinya mencakup keterbukaan terhadap budaya lain tanpa kehilangan identitas keislaman dan penolakan terhadap etnosentrisme. Penting untuk ditegaskan bahwasanya toleransi dalam Islam memiliki batasan yang jelas. Toleransi bukanlah sinkretisme, bukanlah relativisme agama, dan tidak berarti toleran terhadap kezaliman. Toleransi dijalankan dalam kerangka keadilan dan kemanusiaan yang universal. Setelah memaparkan kajian teori, saya akan menyampaikan kerangka konseptual penelitian ini yang dapat divisualisasikan sebagai
alur berikut. Yang pertama ada realitas sosial, yang mana krisis intoleransi dan degradasi karakter remaja yang nyata terjadi di masyarakat Indonesia kontemporer. Selanjutnya ada kesenjangan gap antara tujuan ideal PAI membentuk peserta didik beriman, berakhlak mulia dan toleran dengan kenyataan empiris bahwasanya menunjukkan maraknya sikap intoleran. Selanjutnya ada landasan teoritis, pemikiran Buya Hamka tentang nilai-nilai toleransi, tasamuh, rahmah, keadilan, dan moderasi. Beliau dipilih karena memadukan keaslian ajaran Islam dengan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial budaya Nusantara yang plural. Selanjutnya, integrasi dalam PAI. Nilai-nilai toleransi diintegrasikan ke dalam PAI melalui 3 jalur pembelajaran yang kontekstual, keteladanan dari para pendidik, dan pembiasaan dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada output akhir model konseptual pendidikan toleran berbasis pemikiran Buya Hamka yang dapat dijadikan referensi bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya saya akan memaparkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian yang saya gunakan di sini jenisnya merupakan penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis untuk menelaah gagasan konstruksi pemikiran Buya Hamka dan pendekatan pedagogis untuk menganalisis implikasi pemikirannya terhadap praktik PAI bagi remaja. Sumber data primer adalah 4 karya asli Buya Hamka yang dipilih karena relevansi dan representativitasnya. Yang pertama ada falsafah hidup yang mengupas hakikat manusia, nilai kehidupan, dan hubungan antar individu dalam masyarakat plural. Yang kedua ada lembaga hidup, membahas struktur ideal dan tanggung jawab individu muslim dalam menjaga kerukunan. Selanjutnya ada tasawuf modern, merekonstruksi spiritualitas Islam menuju keterbukaan dan sikap lapang dada terhadap perbedaan. Selanjutnya ada tafsir Al-Azhar monumental Hamka sebagai rujukan tafsir Al-Quran dengan pendekatan humanisme dan moderat. Teknik analisis dan konten analisis hermeneutik dilakukan melalui tahapan reduksi data, yaitu menyeleksi data relevan tentang toleransi dan pendidikan karakter. Ada klasifikasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori teologis, filosofis, sosial, dan pedagogis. Selanjutnya ada interpretasi yang menganalisis makna secara mendalam dengan memperhatikan sinteks penulisan. Setelah itu ada sintesis, yaitu menarik kesimpulan dan merumuskan model implementasi yang dipilih. Untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini, perkenankan saya memetakan posisinya dibandingkan dengan kajian-kajian penelitian terdahulu yang relevan. Pertama ada kajian penelitian dari Yusuf Kuswandi 2023 yang berjudul Buya Hamka Character Education. Penelitian tersebut tidak secara khusus memfokuskan pada nilai toleransi sebagai inti pembahasan dan belum menargetkan remaja secara spesifik. Perbedaannya, penelitian saya menempatkan toleransi sebagai fokus utama dan sasaran remaja dalam konteks PAI kontemporer. Penelitian kedua ada dari Yusuf DKK 2024 dengan judul Karakter Edu Merhamah in Al-Azhar. Kajian tersebut terbatas pada satu karya Buya Hamka dan bersifat normatif teologis. Perbedaan dengan penelitian saya mengkaji berbagai karya Hamka dengan penekanan pada implementasi nilai toleransi dalam pendidikan karakter remaja. Ketiga, ada penelitian dari Marpuah BKK 2025 yang berjudul Tolerance Tri Mufassir. Penelitian tersebut bersifat perbandingan antara tokoh dan tidak menelaah pendidikan karakter remaja secara mendalam. Perbedaannya, penelitian saya menjadikan Buya Hamka sebagai satu-satunya lensa analisis dengan fokus pada pembinaan karakter toleransi remaja. Selanjutnya ada penelitian dari Susanti 2025 yang berjudul Buya Hamka dan Kesehatan Mental Remaja. Penelitian tersebut berfokus pada kesehatan mental. Perbedaannya, penelitian saya berfokus pada nilai toleransi dan penguatan karakter sosial remaja melalui PAI. Novelty penelitian ini fokus pada eksplisit
nilai-nilai toleransi sebagai inti kajian, target yang spesifik pada pendidikan karakter remaja dalam PAI, pengkajian berbagai karya Buya Hamka secara menyeluruh, tidak terbatas satu karya, orientasi implementatif kontemporer, tidak sekedar deskriptif teoritis. Demikianlah pemaparan proposal skripsi saya. Izinkan saya menyimpulkan secara singkat tentang yang sudah saya jelaskan dari awal. Penelitian ini lahir dari kegelisahan akademik terhadap krisis toleransi yang nyata dan semakin mengkhawatirkan di kalangan generasi muda Indonesia. Melalui pendekatan filosofis pedagogis terhadap pemikiran Buya Hamka, penelitian ini berupaya memberikan solusi konseptual yang berakar pada hazanah keilmuan Islam Nusantara yang moderat, konstekstual, dan humanis. Nah, Buya Hamka sebagai ulama besar yang lahir dan besar di bumi Nusantara adalah figur yang tepat untuk menjadi landasan refleksi. Pemikiran beliau membuktikan bahwasannya Islam dan toleransi bukan dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi dari satu koin yang sama. Toleransi bukan tanda kelemahan iman, melainkan cerminan kedalaman dan kematangan pemahaman terhadap ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi ruang kosong dalam literatur akademik dan memberikan kontribusi orisinil bagi pengembangan PAI, khususnya dalam membangun generasi muslim yang toleran, moderat, inklusif, dan berakhlak mulia. Atas segala perhatian dan bimbingan Bapak atau Ibu, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga penelitian ini kelak bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.